Europese club of iets kan spelen. How the fuck you turn a bando to a glass house? How the fuck you get it to the floor bailout? Untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik, siapapun mereka. Media Inggris, Rising Ballers, menyebut Justin Hubner sebagai pesepak bola asal Indonesia. Rising Ballers menyebut ada 4 pesepak bola asal Indonesia yang memiliki prospek cerah karena berkarir di Eropa. Selain Justin Hubner, Rising Ballers memasukkan nama Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Elkan Bagnot. Rising Ballers menilai nama-nama ini bakal membangkitkan prestasi sepak bola Indonesia. Justin Hubner disebut media Inggris sebagai pemain asal Indonesia. Kami tidak bisa berbohong, sepak bola di Asia Tenggara sangat besar dan makin populer di setiap tahunnya. Jumlah talenta di luar sana sebenarnya gila dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk bangkit, tulis Rising Ballers di akun Instagram mereka, @RisingBallers. Kami memiliki 4 pesepak bola untuk diwaspadai dan dikenal, senang melihat mereka mendapatkan kesempatan bermain di Eropa, lanjut Rising Ballers, sembari menampilkan foto Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Elkan Bagnot. Saat ini, Justin Hubner bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21. Sementara itu, Rafael Struijk merumput bersama ADO Den Haag, Elkan Bagnot, Ipswich Town, dan Ivar Jenner, Jong Utrecht. Balik ke Justin Hubner, apa respons pesepak bola 20 tahun ini setelah disebut sebagai pesepak bola asal Indonesia? Meski yang bersangkutan masih tercatat sebagai pemain asal Belanda, Justin Hubner dinilai bangga dengan penyematan tersebut. Terbukti, bek yang hampir dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, ini mengunggah ulang atau merepost unggahan Rising Ballers. Jadi, apakah ini pertanda Justin Hubner siap dinaturalisasi kembali menjadi WNI? Menarik untuk dinantikan. Pemain keturunan Ilyas Alhaf terang-terangan ingin bela timnas Indonesia, PSSI gak percepat naturalisasi? Pemain keturunan Ilyas Alhaf mengaku dan terang-terangan ingin membela timnas Indonesia, PSSI gak mau gersep naturalisasi? Ilyas Alhaf sempat menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya ia berhasil membantu klubnya Almere City promosi ke Eredivisie Belanda atau Liga Kasta tertinggi di negara itu. Saat perayaan keberhasilan Almere City promosi, ia membentangkan bendera merah putih. Hal ini tentunya membuat pencinta sepak bola tanah air menyorotinya. Terbaru ini, Ilyas kembali membuat harapan untuk pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya ia terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah wawancara dari akun YouTube Yusa Nugraha. Ia membentangkan bendera merah putih karena inisiatifnya sendiri. Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku. Jadi karena aku bangga juga sebagai orang Indonesia, ujar Ilyas Alhaf. Aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri, lanjutnya. Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Alhaf. Lebih lanjut, ia pun bertanya-tanya apakah PSSI menginginkannya di masa depan. Pemain yang berposisi sebagai striker ini tetap santuy dan kini fokus untuk mencari klub yang lebih bagus. Adapun Ilyas Alhaf memiliki darah Indonesia dari nenek dan kakeknya yang berasal dari Surakarta. Apakah nantinya ia mendapatkan tawaran dari PSSI untuk dinaturalisasi? Timnas U17 panggil 3 pemain blasteran, Wonderkid Sao Paulo Jardim target utama.
Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sudah ada 3 nama yang dikantongi pelatih berusia 47 tahun itu. Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah pada 10 November-2 Desember mendatang. Tim pelatih sudah menyiapkan roadmap supaya tampil maksimal di kejuaraan 2 tahunan itu. Dalam waktu dekat, Bima Sakti akan menyeleksi pemain kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007. Dia mengatakan akan memanggil pemain keturunan yang sudah punya paspor Indonesia. Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim, pemain berusia 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brasil, Sao Paulo. Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim, yang pernah membela Borneo FC tahun 2004 sampai tahun 2005, Persekaba Badung tahun 2005 sampai tahun 2006, dan Persiba Balikpapan. Saya menyampaikan, kita akan beri kesempatan pada pemain diaspora yang telah berpaspor Indonesia, pemain keturunan yang orang tuanya mungkin bapak atau ibu orang Indonesia, tapi punya paspor, kata Bima Sakti ke Indosport. Kami akan berikan kesempatan yang kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007. Welber yang berhasil kayaknya sudah punya paspor jadi masuk list untuk dipanggil di seleksi di Indonesia, imbuhnya. Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo, lalu ada 2 lagi yang akan dilihat dulu, tambah ex-kapten Timnas Indonesia era 2000-an itu. Media Vietnam pun ketar-ketir melihat calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu. Media Vietnam, Soha.vn, membuat sebuah artikel yang membahas tentang 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia di perhelatan Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Vietnam akan menghadapi 3 bintang asal Belanda di turnamen penting, tulis laman Soha.vn pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Adapun 3 pemain yang dimaksud adalah J.I.Z, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Ketiganya adalah target naturalisasi Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. J.I.Z diharapkan oleh media Indonesia menjadi bintang saat mengenakan seragam Timnas, sambungnya. J.I.Z, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia dibidik oleh klub Skotlandia, Aberdeen. Media Vietnam ikut kepanasan melihat profil sang pemain. Proyek naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia ternyata belum rampung. PSSI masih terus mengejar pemain demi menambah kekuatan di Piala Asia 2023. Teranyar, nama J.I.Z muncul sebagai pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. J memainkan 32 penampilan di liga domestik, dengan torehan 1 gol. Pesepak bola kelahiran tanggal 2 Juni tahun 2000 itu berposisi sebagai gelandang, tetapi ia juga bisa menempati posisi bertahan atau bek tengah. Besar di Belanda, J.I.Z belakangan dikabarkan sedang menjadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Berhubung saat ini kontraknya di Go Ahead Eagles akan habis. J.I.Z memiliki tinggi 190 cm, membuat sang pemain tidak kesulitan bersaing di tim Eropa. Ada kemungkinan pemain berdarah Indonesia itu menyeberang ke Skotlandia. 2 klub Eropa membidik J.I.Z, maka kualitas pemain ini tak perlu diragukan lagi.